Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang besar, dahsyat, perkasa. Allah yang layak kami tinggikan, Allah yang kami junjung tinggi. Kami bersyukur untuk Paskah yang menolong kami mengingat Engkau Allah yang menang, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa atas segala hal, Allah yang memegang kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau hadir tengah-tengah kami saat ini. Kami percaya baik kami dimanapun kami berada saat ini secara global, di rumah kami masing-masing, berkumpul bersama dengan saudara kami, keluarga kami. Kami berdoa, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Kau rindu melawat kami, Kau rindu memberikan kepada kami firman untuk menolong kami, membus kehidupan kami, dan membangun iman kami kembali di dalam anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah kiranya Allah Roh Kudus Tuhan boleh menolong kami belajar kebenaran firman Tuhan, menolong kami mengerti, menolong kami melakukan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Hello church. Selamat Paskah sekali lagi. Kita sangat bersyukur untuk Paskah yang kita boleh rayakan. Kita merayakan fakta bahwa Yesus yang kita peringati beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, dia bukan saja Yesus yang mati, tapi hari ini kita merayakan bahwa dia juga adalah Tuhan yang bangkit. Kebangkitannya adalah apa yang kita rayakan hari ini. Tentu saja kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kepada kita sebuah pesan radikal yang sangat penting bagi kita. Bahwa dia sudah menang atas dosa, bahwa dia mengalahkan maut, bahwa tidak ada lagi yang menghimpit, menghambat kehidupan kita. Karena di dalam Tuhan kita telah beroleh segala yang terbaik oleh anugerahnya, oleh kuasa kebangkitannya. Tuhan berkuasa, dia adalah Tuhan seperti yang dia katakan. Tetapi tentu saja kita tahu, ini adalah Paskah yang sangat berbeda buat kita. Paskah yang membuat kita tidak lagi merasa biasa karena tahun ini hampir semua di belahan dunia orang merayakan Paskah, merayakan kebangkitan dalam situasi yang tidak biasa. Dan apa yang kita lakukan hari-hari ini tentu saja sangat belum biasa kita lakukan. Hari-hari ini banyak orang dikuasai oleh takut. Hari-hari ini kita tinggal di dunia di mana orang-orang begitu khawatir akan kehidupan. Kematian terasa begitu dekat. Sangat dekat dalam jarak yang tidak kita harapkan. Tapi kita bersyukur, justru dalam saat seperti inilah fakta kebangkitan Tuhan menjadi sangat relevan buat setiap kita. Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita dan buat kehidupan kita dalam kekekalan kita. Saudara, ada seorang bernama James Bedford. James Bedford adalah seorang yang hidup 50 lebih tahun yang lalu. Dia adalah seorang profesor psikologi di University of California. Sebelum kematiannya karena kanker, Bedford telah menyatakan wasiatnya. Dia rindu bahwa tubuhnya itu di-preserved. Dia rindu bahwa tubuhnya itu bisa dibekukan dengan teknologi cryonics yang sedang ramai dibicarakan pada waktu itu. Saudara, karena kerinduannya tersebut, dia menghabiskan uang wasiatnya senilai $100,000 untuk membekukan tubuhnya. Tujuannya untuk apa? Saudara, kalau saudara memahami tentang cryonic technology, itu adalah teknologi yang akan berusaha membekukan tubuh seseorang yang baru mati dalam waktu kurang dari 90 detik sesudah kematiannya. Jadi waktu seorang meninggal dunia, kurang dari 90 detik, 1,5 menit saja dibekukan dengan cara seketika. Dan tujuannya adalah apa? Supaya suatu hari nanti di masa depan, mungkin 50 tahun, 100, 200 tahun lagi dari sekarang, bisa jadi 500 tahun dari sekarang, waktu teknologi sudah lebih canggih, waktu ilmu kedokteran sudah lebih mampu menangani segala macam kanker dan penyakit yang menakutkan hari-hari ini, orang yang mati bisa dibangkitkan kembali. Nah, itulah yang menjadi wasiat dari James Bedford. Jadi apa yang dia lakukan? Dia menaruh uangnya $100,000 untuk kebutuhan hal ini. Waktu dia meninggal dunia, dia meninggal tahun 1967. Sudah ingat ya, 1967. Itu sudah lebih dari 50 tahun yang lalu. Waktu dia meninggal tahun 1967, perawatnya menghormati keinginannya, dia berlari keluar setelah Bedford mati, dia mencari es dari lemari pendingin tetangga-tetangga sebelah rumahnya, lalu mengumpulkan es tersebut, berusaha menaruh di sekitar tubuh Bedford yang baru saja meninggal dunia. Saudara, tentu saja ide cryonic pada waktu itu, problemnya adalah begini nih. Membekukan tubuh dengan teknologi cryonic itu hanyalah sebuah ide, belum menjadi sesuatu yang real pada tahun 1967, waktu Bedford meninggal dunia. Jadi dibekukan bukan dengan nitrogen, tapi dibekukan dengan
Es batu yang kita semua miliki di rumah kita masing-masing mungkin hari ini. Saudara, tentu saja, namun apapun yang terjadi, Bedford dibekukan, baru kemudian beberapa waktu kemudian dia dipindahkan ke Life Extension Society. Life Extension Society adalah sebuah lembaga yang didirikan memang untuk mempromosikan cryogenic. Teknologi yang waktu itu masih menjadi ide, tapi sudah ada organisasi yang yang mempromosikan, menjual, memarketing, yang menjual produk ini. Padahal sekali lagi, 1967, belum ada teknologi yang real dimiliki, semuanya hanyalah ide belaka. Tapi, setidaknya Bedford tercatat menjadi manusia pertama dalam sejarah yang dibekukan secara cryonic. Nah, saudara, untuk kita semua ketahui, cryonic technology adalah sebuah teknologi yang masih dalam perdebatan sampai hari ini, tahun 2020, waktu Anda mendengar khotbah ini. Saudara, teknologi ini dianggap memberikan harapan palsu. Banyak orang di PHP. Karena dianggap banyak komunitas saintis yang percaya bahwa menjual harapan yang belum ada buktinya ini adalah sebuah hal yang sangat tidak ethical. Jadi sampai hari ini teknologi ini masih very debatable. Tapi harapan akan masa depan yang lebih baik. Harapan bahwa hidup di masa depan bisa menolong kita hidup abadi, sehat, tidak dikuasai oleh sakit penyakit yang kita alami waktu kita hidup saat-saat ini, mendorong banyak orang yang punya uang tentu saja karena perlu banyak dana yang besar, mendorong banyak orang yang punya uang untuk meregistrasi diri mereka, mendaftarkan diri mereka untuk satu hari waktu mereka mati nanti, mereka akan dibekukan secara seketika. Saudara, hari ini, setidaknya ada 300 tubuh jenazah atau otak yang disimpan dengan teknologi ini. Dan setidaknya ada 3.000 orang yang dalam list dan menunggu waktu kematian mereka supaya mereka bisa dibekukan dengan teknologi ini. Saudara, sekali lagi, problemnya adalah ini belum terbukti. Pertanyaannya, kenapa teknologi ini bisa dipasarkan sekalipun hanya menjual janji? Kenapa teknologi yang sangat mahal ini belum ada buktinya bisa dijual padahal belum ada bukti? Jawabnya adalah karena manusia. Karena kita memang pada prinsipnya tidak pernah bisa berdamai dengan kematian. Semua kita takut mati. Semua orang hidup di tengah-tengah dunia ini, apa yang kita kejar adalah kenyamanan, kebahagiaan, kesempurnaan kehidupan. Kita paling tidak mau sakit, kita paling tidak mau hidup kita susah. Kita paling takut dengan kematian buat kita, buat banyak orang. Kematian seperti musuh yang kita lawan setiap saat. Dalam situasi sekarang banyak orang takut corona, maka kita semua hati-hati sekali dengan kehidupan kita. Namun sekali lagi, fakta inilah justru yang membuat kebangkitan Kristus menjadi hal yang sangat relevan buat kita hari ini. Paskah mengingatkan kita bahwa ada pengharapan di atas maut, ada pengharapan di dalam kematian. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan seperti James Bedford, mereka mengandalkan diri mereka sendiri, mereka mengandalkan teknologi. Tapi kita belajar dari firman Tuhan bahwa Paskah memberikan kepada kita pengharapan bahwa ada kemenangan yang Tuhan telah tunjukkan, kemenangan atas maut, kemenangan atas kematian, kemenangan atas kutuk dosa. Ada janji kebangkitan bagi setiap kita orang percaya. Dan inilah apa yang kita rayakan hari ini. Kita merayakan Tuhan yang bekerja di atas kemustahilan. Saudara, hari ini ada banyak orang yang menyebut dirinya Kristen, menyebut dirinya pengikut Kristus, orang percaya, tapi hidup seringkali membawa beban yang tidak perlu kita bawa. Ada banyak orang hidup dengan beban kekhawatiran, beban yang membuat kita sulit merasa happy, beban yang membuat kita sulit merasakan ketenangan Tuhan. Kenapa hal ini terjadi? Kenapa bahkan orang Kristen sulit merasa bahagia? Alasannya karena kita tidak sungguh mengalami, tidak sungguh menghidupi kuasa salib yang memerdekakan kita. Ada banyak orang Kristen hari ini hidup dengan beban beragam. Bukan saja beban dosa, kekhawatiran, ketakutan akan kematian. Ada orang bisa punya beban kekhawatiran yang menekan. Ada beban pengalaman buruk di masa lalu. Ada beban iri hati. Dan ada banyak beban yang lainnya. Beban yang tidak perlu kita tanggung, kita bawa. Dan itulah yang menghalangi kita mengalami berkat Tuhan, kuasa Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Hari ini kita rindu. Sebagai orang percaya, kita rindu kita bisa mengalami kuasa kebangkitan Tuhan yang real, yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita tidak boleh lupa akan janji Tuhan
Kita tidak boleh lupa bahwa Dia adalah Tuhan yang selalu menepati apa yang Dia janjikan. Di dalam firman Tuhan, dalam Markus 10 ayat 32 sampai dengan 34, ada satu hal yang saya sebut sebagai the forgotten promise. Situasinya adalah ketika Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus memimpin perjalanan tersebut, Yesus berada di depan. Lalu murid-murid merasa cemas, orang-orang yang mengikuti Dia. Jadi Tuhan Yesus memimpin di depan, murid-murid ada di belakangnya, dan ada lagi orang-orang yang mengikuti Dia dari belakang. Jadi cukup banyak orang pada waktu itu murid Tuhan Yesus. Kalau kita tahu, kita sadar murid Tuhan Yesus bukan saja cuma 12. Tapi dalam beberapa catatan firman Tuhan berkata, selain 12 murid yang ada 70 murid yang lain yang Dia utus pergi memberitakan Injil pertama kali. Nah saudara, murid-murid merasa cemas, orang-orang yang mengikuti Dia dari belakang merasa takut. Nah waktu itu, Tuhan Yesus berkata, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia, aku akan dijatuhi hukuman mati, dan aku akan diolok-olokkan, aku akan diludahi, aku akan disesah, dan aku akan dibunuh. Dan pada bagian akhir Tuhan berkata, dan sesudah 3 hari aku akan bangkit. Saudara, ayat ini memberikan kepada kita kisah tentang bagaimana murid Tuhan Yesus merasa takut dan cemas akan kehidupan mereka dan masa depan mereka. Mereka takut kehilangan, mereka takut hidup mereka menjadi sukar di depan. Karena apa yang Tuhan katakan sangat mengerikan buat mereka. Sudah beberapa kali sebelum momen itu, Tuhan Yesus berkata pada mereka, saatnya akan tiba. Saat apa itu yang akan tiba? Tuhan sedang berbicara tentang saat di mana Tuhan akan disesah, disalibkan, Tuhan akan mati, Tuhan akan terbunuh. Saudara, kalau kita mendengar seorang leader kita, atau orang tua kita berkata berulang-ulang, akan ada waktunya sebentar lagi dia akan mati, dia akan terbunuh. Tentu saja kita punya kekhawatiran, kita bisa sangat takut. Dan itulah yang dialami oleh para murid waktu itu. Guru mereka berkata, aku akan dikejar seperti buronan. Dan mereka tentu saja harus membayangkan diri mereka. Apa yang terjadi jika guru menjadi buronan? Dan ketakutan mereka menjadi sangat real. Mereka sangat takut diperlakukan seperti penjahat dan kriminal waktu Yesus betul-betul mati nantinya. Mereka tentu saja takut kehilangan guru. Mereka takut kehilangan Tuhan yang selama ini bersama dengan mereka. Mereka takut dilukai, mereka takut dihina. Banyak sekali beban yang mereka miliki. Banyak sekali beban yang mereka bawa. Nah pada saat itulah Tuhan sekali lagi mengingatkan mereka. Itu momennya. Markus 10, 32 sampai 34 adalah momen di mana Tuhan ngomong kesekian kalinya kepada mereka. Kita akan ke Yerusalem, semua yang kukatakan akan terjadi, aku akan dihukum mati, aku juga akan diperlakukan hina, aku diludahi, dicambuk, dan dibunuh. Jadi kalau orang tua kita, orang yang kita kasih berkata tentang kematiannya, kita semua pasti punya ekspresi tertentu. Saya banyak mendengar ekspresi ini dalam keluarga Chinese waktu misalnya orang tua berkata sebentar lagi engkong akan gak lagi sama-sama. Soalnya apa yang kita katakan kalau kita ketemu dengan situasi seperti ini? Kebanyakan kita akan ngomong dengan, Kong jangan ngomong begitulah. Ya toh, jangan ngomong tentang mati-mati, tabu. Amit-amit dah kejadian, itu yang kita katakan. Kita anti sekali bicara tentang kematian. Saya percaya ini bukan saja terjadi dalam tradisi Chinese. Semua orang untuk bicara tentang kematian, kita berusaha mengabaikannya, kita berusaha mengalihkan pembicaraan. Nah saudara, mereka menolak ide, sama demikian juga para murid. Mereka menolak ide bahwa Tuhan dan guru mereka akan mengalami semua kesukaran dan kehinaan tersebut. But they can do nothing. Mereka tidak bisa lakukan apapun. Mereka keburu dikuasai oleh ketakutan mereka. Mereka keburu dikuasai oleh kekhawatiran mereka. Mereka keburu mikirin semua kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi. Dan mereka lupa. Mereka lupa satu hal yang sangat penting. Mereka lupa ada satu frasa yang penting yang luput dari perhatian mereka. Yaitu kalimat yang terakhir. Aku memang akan mati, aku akan menderita, aku akan dibunuh. Dan kalimat itu tidak selesai. Kalimat itu belum selesai, Tuhan masih melanjutkan. Dan sesudah 3 hari kata Tuhan, aku akan bangkit. Sederhananya message Tuhan waktu itu adalah, ya semua yang buruk itu akan terjadi. Semua hal yang kukatakan akan terjadi, tapi jangan takut, jangan cemas, sekalipun semuanya akan terjadi sebab setelah aku mati, setelah aku terbunuh, setelah 3 hari aku akan bangkit. Tapi mereka lupa. Mereka lupa bagian terakhir.
Sayangnya para murid lalai memperhatikan pesan penguatan satu frasa terakhir yang Tuhan katakan kepada mereka. Itu adalah sebuah janji bahwa dia tidak akan selamanya pergi, hanya 3 hari dan dia akan kembali lagi. Saudara, alih-alih merasa tenang dan damai sejahtera, murid-murid karena melupakan janji Tuhan di bagian akhir, mereka kehilangan damai sejahtera mereka semakin takut, mereka semakin cemas. Padahal itu adalah beban yang tidak perlu mereka bawa. Itu adalah beban yang tidak perlu mereka rasakan. Karena apa? Karena mereka melupakan janji Tuhan. Saudara, setelah semua beban ketakutan itu, bagaimanapun pada akhirnya semua beban, semua kekhawatiran tersebut sirna seketika kemudian waktu Yesus Tuhan betul-betul bangkit. Saudara, apa yang terjadi kemudian adalah janji Tuhan itu tergenapi. 3 hari setelah kematiannya, kita menemukan Tuhan tidak lagi berada dalam kubur. 3 hari setelah kematiannya, setelah dia disalibkan, Maria menemukan kubur yang kosong. Yes, Maria menemukan kubur yang kosong. Buat kita hari ini, kita mungkin gak lihat kubur yang kosong. Tapi kubur kosong yang Maria lihat adalah apa yang kita lihat hari ini. Kita menemukan, Maria menemukan kubur kosong. Kita menemukan sebuah janji yang tergenapi. Kita menemukan Allah yang memegang janjinya. Pengharapan yang pasti bahwa apapun yang Tuhan katakan pasti akan terjadi. Mari kita perhatikan ayat firman Tuhan ini. Dari Matius 28 ayat 5 sampai dengan 8. Ini adalah bagian di mana saya sebutkan di mana the promise fulfilled. Janji Tuhan tergenapi. Kita baca bersama-sama. Matius 28 ayat 5 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Sama seperti yang telah dijanjikannya. Dia bangkit." Kalau kamu nggak percaya, ayo sekarang lihat tempat di mana dia berbaring. Itu yang malaikat itu katakan kepada Maria. Dan segera mereka pergi dari kubur itu. Waktu mereka melihat kubur itu kosong, ini yang terjadi kemudian. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Kata takut di sini bukan berbicara tentang takut seperti kita takut hantu, takut sesuatu yang mengerikan, tapi bicara tentang sebuah takut dengan nada kagum. Dan kalau kita bisa lihat dengan kalimat berikutnya, takut itu dibarengi dengan sukacita yang besar. Lihatlah betapa ekspresi mereka itu sangat berbeda sebelum dan sesudah kebangkitan Tuhan. At least, sebelum mereka sadar Tuhan itu bangkit, ekspresi mereka adalah ekspresi yang lemah lunglai. Saya membayangkan, kita bisa bayangkan waktu Maria berangkat pergi dengan teman-temannya ke kubur pagi hari itu, kita bisa membayangkan sebuah langkah yang lunglai. Maria mungkin saja dia belum bisa tidur dengan nyenyak hari-hari itu karena masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa guru Tuhan yang mereka percayai mati. Itu mungkin alasannya kenapa dia berangkat pagi-pagi benar hari itu ketika masih gelap. Dan dia datang membawa rempah-rempah. Dia datang membawa rempah-rempah untuk meminyaki jenazah Tuhan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak ingat janji bahwa Yesus akan bangkit. Mereka sama sekali nggak punya bayangan bahwa Yesus itu tidak ada lagi di kubur. Bayangan mereka Yesus sudah mati dan selamanya mati. Kita bayangkan langkah yang lunglai, ekspresi yang lemes. Karena mereka tidak percaya atau setidaknya mereka lupa Tuhan janji dia akan bangkit kembali. Saudara, tapi apa yang terjadi setelah mereka menemukan kubur yang kosong itu? Setelah mereka mendengar malaikat itu, kita bisa membayangkan ekspresi mereka berubah drastis. Saya membayangkan wajah yang tadinya murung berubah drastis menjadi wajah yang penuh dengan senyuman, penuh dengan tawa, penuh dengan kegembiraan yang meluap dan meledak-ledak. Mereka yang tadinya datang tanpa gairah, seperti mendapat suntikan semangat, seperti mendapatkan booster dan kegairahan yang baru. Langkah lunglai diganti dengan langkah yang ringan seperti apa ya? Seperti kijang mungkin. Lalu mereka berlari dengan cepat.
Dan segala ketakutan, segala beban yang mereka punya, setelah segala kekhawatiran mereka yang mereka bawa, semuanya itu menjadi sirna karena apa? Karena digantikan dengan sukacita. Karena apa? Karena kubur itu kosong. Karena Tuhan bangkit. Saudara, bayangkan ini sejenak. Bayangkan ini sejenak. Ekspresi yang berubah sebelum dan sudah menemukan kebangkitan Tuhan. Mereka melihat karena mereka percaya. Dan ekspresi mereka menjadi very passionate, very energetic. Karena apa? Karena ada kuasa kebangkitan yang meluap dalam roh mereka. Bersyukur untuk Maria dan teman-teman yang melihat secara langsung. Tapi buat kita, ada saja kita yang katanya percaya kepada Tuhan, yang tidak bisa begitu gampang percaya. Karena apa? Karena kita telah menjadi skeptik tanpa kita sadarin. Ada satu orang murid bernama Thomas. Thomas adalah gambaran seorang skeptik yang mendengar tentang kebangkitan Tuhan, namun dia menolaknya dengan sangat keras. Sebelum aku mencucukkan jariku pada tangan pada lubang paku itu, aku tidak akan percaya. Saudara, kita tahu kisah Thomas dari mana? Kita bisa melihat dari Yohanes pasal 20. Secara khusus hari ini kita mau kutip ayat 27 sampai dengan 28. Saudara, kalau kita baca teks ini secara lengkap, kita menemukan dari ayat 24, Yohanes 20 ayat 24, di sana dikatakan bahwa Thomas, seorang dari 12 murid, jadi artinya dia cukup dekat dengan Tuhan, sangat dekat dengan Tuhan. Thomas yang disebut Didimus, tidak ada bersama dengan murid-murid yang lain. Karena Thomas maksud saya, patah semangat. Dia nggak ngumpul lagi bareng sama teman-temannya, mungkin dia menyepi, menyendiri sendiri, menikmati kesedihannya. Maka waktu teman-temannya berkata, kami sudah lihat Tuhan, Thomas nggak gitu gampang percaya. Baru terjadi kemudian, 8 hari setelah guru mereka hidup, setelah Yesus bangkit. Yesus datang kembali dan di sanalah Thomas berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Ini kalimatnya. Yohanes 20 ayat 27 sampai dengan 28. Kemudian Yesus yang bangkit berkata kepada Thomas, Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas, please do what you want to do. Thomas, taruhlah jarimu di sini, ulurkanlah tanganmu, cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat 28, Thomas menjawab Tuhan Yesus, dia berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Saudara, dari pengalaman Thomas kita tahu satu hal, bahwa bahkan ketika kita meragukan Tuhan sekalipun, waktu kita kehilangan iman kita, waktu kita ragu, bahkan sekalipun ketika kita ragu dengan kasih-Nya, Tuhan punya cara memberikan jawaban yang kita butuhkan. Tuhan berkata kepada Thomas, seakan Yesus hari itu berkata kepada Thomas, Thomas, lakukan apa yang perlu kau lakukan supaya engkau percaya. Bahkan ketika kita meragukan Tuhan sekalipun, dengan kasih-Nya, Tuhan memberi jawaban yang kita butuhkan untuk berkata kepada kita, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Tuhan akan melakukan apapun supaya kita sampai seperti kita mengalami pengakuan Thomas, sampai seperti Thomas yang mengaku, ya Tuhan, aku mengaku Engkau adalah Tuhanku, Engkau adalah Allahku. Bahkan ketika ragu, Tuhan memberi jawaban yang kita perlu. Saudara, perhatikan Thomas. Perhatikan Thomas sebelum dan sesudah dia berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Sebelumnya dia adalah seorang dengan hati yang patah. Sebelum dia berjumpa dengan Yesus yang bangkit, dia adalah seorang yang hancur, dia adalah seorang loser karena kehilangan imannya. Tapi Tuhan menjumpai dia secara pribadi. Tuhan melawat dia secara langsung. Dia yang tadinya hancur, dia yang tadinya sempat ragu. Keraguan itu melemahkan rohnya, namun Tuhan memberikan kepada dia kekuatan. Tuhan memberikan kepada dia jawaban. Sama seperti Tuhan rindu hari ini memberikan kepada kita fakta dan kebenaran supaya kita bisa mulai mengalami bahwa Dia adalah Allah pemenang.
Saudara, dari pengalaman Thomas kita tahu bahwa keraguan melemahkan roh kita. Ragu akan Tuhan melemahkan iman kita. Dalam konteks kita sekarang, kita mungkin adalah Thomas si peragu. Kita bisa katakan banyak di antara kita menjadi Thomas the doubters. Karena apa? Karena kita takut sekalipun kita punya janji Tuhan. Karena kita masih merasa khawatir sekalipun kita punya Tuhan yang berjanji bahwa Dia selalu bersama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Kita adalah orang-orang yang menerima janji Tuhan bahwa Dia selalu akan bersama dengan kita selama-lamanya. Tapi seperti Thomas, sekalipun kita mendapat janji Tuhan, kita ragu, kita takut, dan ragu kita melemahkan roh kita, melemahkan hati kita. Hari ini kita hidup di tengah-tengah badai corona. Badai corona membuat ekonomi menjadi buruk. Corona membuat kita khawatir akan masa depan. Tapi corona, yang paling buruk dari corona adalah apa? Corona bisa membuat kita lupa bahwa Tuhan ada. Corona bisa membuat kita lupa bahwa Tuhan still exists. Dan Tuhan masih peduli, Dia mengasihi kita, Dia tidak pernah jauh dari kita. Saudara, Tuhan belum selesai dengan kita, seperti Tuhan belum selesai dengan Thomas. Setelah Thomas berjumpa dengan Tuhan yang bangkit dan hidup, hidupnya diubahkan total. Thomas yang melihat kebangkitan Tuhan, mengalami kebangkitan Tuhan, bukan lagi Thomas yang sama. Keraguannya, ketakutannya digantikan dengan kobaran api yang meluap untuk Tuhan. Keraguannya diubah dengan kehidupan yang mengalami Tuhan, memberikan kepada dia energi yang penuh untuk membawa Injil kepada bangsa-bangsa. Menurut tradisi dan menurut catatan sejarah, tidak lama setelah perjumpaan dengan Yesus di sana, 8 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Tidak lama setelah itu, Thomas memulai pelayanannya memberitakan Injil ke India. Dia pergi ke India, dia memberitakan Injil di sana, dan menurut sejarah, dia akhirnya meninggal di India. Saudara, Thomas yang kita lihat di awal perikop tersebut adalah Thomas yang berbeda setelah dia mengalami Tuhan yang luar biasa. Dia diubahkan, dia mengalami passion yang menolong dia memberitakan Injil, share the gospel without fear, karena Injil dan kebangkitan Tuhan menjadi kuasa yang dahsyat, memberikan energi terbaik yang dia perlukan. Saudara, ini adalah Paskah yang sesungguhnya. Paskah berbicara tentang apa? Bukan sekadar Yesus yang bangkit. Paskah adalah waktunya di mana kita merayakan sebuah kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru yang kita miliki akibat dari kebangkitan Kristus yang dahsyat, yang luar biasa. Pertanyaannya begini, apakah berita pengorbanan Kristus tersalib membuat kita semakin setia melayani Tuhan atau tidak? Untuk kita pikirkan, adakah berita kebangkitan Kristus membuat Anda tergetar, berapi-api, dan bangkit untuk Tuhan? Tidakkah salib yang kosong itu membawa kepenuhan pada iman kita? Tidakkah? Tidakkah kubur yang kosong itu mengusir takut, khawatir kita? Tidakkah? Paskah seharusnya memberikan dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Paskah memberikan kepada kita energi, spirit, passion, untuk membawa Injil kemanapun kita melangkah. Kita cukup mendengar tentang Evangelion selama 3 minggu ini. Adalah part yang terakhir dari seri khotbah Evangelion. Menolong kita belajar tentang Injil, kabar baik, the gospel yang Tuhan telah berikan bagi kita. Tapi nggak berhenti sampai di sini. Panggilan kita adalah bagaimana kita membawa Injil ini, kabar baik kepada bangsa-bangsa, kepada semua orang yang Tuhan izinkan kita jumpai setiap hari di dalam kehidupan kita. Paskah selayaknya mengubahkan kita jadi semakin kuat di dalam Tuhan. Apapun yang menjadi masalah pergumulan kita saat ini, masalah keluarga mungkin, apapun yang menjadi pergumulan kita dalam pekerjaan, masalah financial, relasi kita dengan sesama, relasi kita dengan orang-orang terdekat, relasi kita dengan atasan atau karyawan kita, apa yang menjadi pergumulan kita dengan masalah kesehatan mungkin, masalah apapun,
Bahkan ketika Anda merasa bahwa saat ini ada sakit penyakit yang Anda alami, yang Anda khawatirkan, kanker atau corona, memaksa kita berhadapan dengan kematian sekalipun, biarlah Paskah mengingatkan kepada kita, bersama dengan Kristus, di dalam Kristus, dengan kuasa kebangkitan Tuhan, kita akan baik-baik saja. Paskah seharusnya memberikan pada kita ingatan bahwa sakit tidak lagi menjadi beban yang tidak tertanggungkan. Apapun sakit, seharusnya tidak lagi menjadi beban yang tidak tertanggungkan. Khawatir, seharusnya bukan lagi sebuah beban yang harus kita pikul berat menahun. Takut, itu bukan lagi sebuah rasa yang harus kita lewatin. Karena apa? Karena kubur itu sudah kosong, Kristus sudah bangkit. Dia telah menunjukkan bahwa dia mengalahkan semuanya, memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan. Paskah adalah bukti terbesar bahwa Yesus adalah Tuhan yang pasti menepati semua janjinya dalam kehidupan kita. Paskah adalah bukti bahwa Tuhan yang kita punya adalah the promise keeper dan dia tidak pernah gagal. So the same power that resurrect Christ from the dead is now living within us. The same power that resurrect Christ from the dead is now living within us. Kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian sekarang tinggal di dalam diri kita. Maka Paskah adalah saatnya bagi kita untuk bangkit. Saatnya untuk bagi kita untuk menanggalkan segala beban kita kepada Tuhan. Berdiri tegak, membangun imanmu, melangkah ke tempat dimanapun Tuhan ingin kau pergi. Memberitakan Yesus, membawa Injil kabar baik ini kepada bangsa-bangsa. Memberitakan gospel, Injil kerajaan Allah kepada semua mereka yang membutuhkan. Hari ini waktunya bagi kita untuk berdiri tegak dan menemukan kembali lagi tujuan kehidupan kita. Kita tidak hidup hanya untuk menikmati kehidupan kita. Kita hidup untuk menikmati Tuhan dan memuliakan Tuhan selama-lamanya. Saya berdoa kiranya hari ini supaya mengalami Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa kiranya kuasa kebangkitan Tuhan melawat setiap saudara dimanapun Anda berada. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang kami boleh renungkan hari ini. Kami bersyukur terlebih untuk salib yang kosong, kami bersyukur untuk kubur yang kosong, kami bersyukur untuk fakta kebangkitan Tuhan yang memberikan kepada kami kebangunan dalam roh kami, yang memberikan kepada kami spirit yang baru yang mengubahkan keadaan kami. Dari kami yang begitu fokus pada diri kami sendiri, menjadi diri kami yang baru, yang fokus kepada Injil Tuhan dan kebenaran Tuhan yang sejati. Kami bersyukur untuk 4 part seri khotbah Evangelion yang menolong kami belajar tentang Injil yang sejati. Dan hari ini dalam spirit Paskah dan kebangkitan Tuhan, seperti Thomas, seperti para murid, kami tidak mau mengalami hidup kami biasa-biasa. Apapun yang kami hadapi hari ini, kami mau membangun komitmen yang baru untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, untuk membawa gospel sebagai sentral dari kehidupan kami, sebagai pusat dari kehidupan kami, sebagai drive yang menggerakkan kami melakukan apapun dalam kehidupan kami untuk tujuan Injil dan bukan untuk apapun yang lain. Hari ini Tuhan, biarlah roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, biarlah kiranya roh-Mu menolong kami, mempush kami, mendorong kami, membangkitkan kami, menolong kami bangkit berdiri, memberikan kepada kami api roh-Mu untuk membawa gospel, Injil kerajaan Allah kepada bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan biarlah kiranya kuasa kebangkitan Tuhan dimeteraikan dan kuasa firman Tuhan mengubahkan kami dari hari ini sampai selama-lama. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara, dalam spirit Paskah hari ini kita bersyukur karena kita masih bisa membangun ibadah kita bersama-sama. Tetapi biarlah kita juga tahu untuk berdoa untuk situasi di mana kita berada saat ini. Saudara, adalah penting bagi kita untuk berdoa bagi bangsa kita. Adalah penting bagi kita untuk mengingat panggilan kita bukan sekedar untuk menikmati Tuhan, tapi untuk berdoa bagi bangsa di mana kita berada hari ini. Ada sebuah proyek yang dikerjakan oleh tim Praise Worship Cornerstone. Proyek ini adalah sebuah proyek yang dikerjakan untuk boleh membawa hati kami, hati Tuhan, dan doa bagi Indonesia, doa untuk situasi yang ada sekarang, supaya Tuhan bekerja, supaya Tuhan memulihkan bangsa ini,
supaya Tuhan memberkati setiap kita. Dan bila ini menjadi doa kita bersama-sama.